Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi pada materi pembelajaran PPKN kelas 12 MM, 12 TKP, dan 12 AK. Pada materi bab 6 di pertemuan keempat ini masih membahas tentang perkembangan pers di Indonesia. Langsung kita masuk ke materi yang berikutnya tentang kode etik jurnalistik dan etika pers. Bahwa segala sesuatu, segala kelembagaan tetap memiliki kode etik dan etika yang dimunculkan, sehingga etika ini menjadi sebuah produk yang harus dipegang oleh lembaga yang bersangkutan gitu. Nah, etika jurnalis atau etika pers ini juga menjadi bagian dari perjalanan atau bentuk tanggung jawab dari para jurnalis dalam melaksanakan tugas dan fungsinya gitu. Memang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28. Di sini diberikan kebebasan bahwa di dalam pasal tersebut berbunyi kemerdekaan, ya, kemerdekaan mengeluarkan pendapat, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya. Diatur dalam undang-undang. Artinya memang ini diberi kemudahan, diberikan kebebasan, tetapi bebas yang bertanggung jawab. Kemudian diatur lagi di dalam Undang-Undang nomor 30 Undang-Undang tentang kebebasan mengeluarkan pendapat. Ya. Undang-Undang nomor 9 tahun 98. Undang-Undang tentang pers, Undang-Undang nomor 40 tahun 99. Tapi sekali lagi itu kebebasan yang bertanggung jawab. Tetap ada etika-etika yang memang tidak boleh dilanggar. Karenanya ada yang disebut dengan kode etik jurnalistik atau etika pers. Dan seluruh wartawan, seluruh jurnalis harus memegang teguh kode etik ini sebagai bagian dari tugas dan tanggung jawab, pengawasan pada dirinya dalam melakukan tugas dan tanggung jawab. Seperti itu. Apalagi kita di Indonesia tetap berdasarkan Pancasila, aturan-aturan yang memang dikeluarkan oleh negara. Tetap dasarnya adalah Pancasila. Kode etik ini harus dihormati dan harus ditaati oleh seluruh wartawan Indonesia. Kemudian etika pers ini menjadi etika semua orang yang terlibat dalam kegiatan pers dan jurnalis. Semuanya, dari mulai pemberita, dari mulai reporternya, pencari beritanya, editingnya, sampai nanti pada saat jelang percetakannya, semua itu harus dipegang. Terutama dalam hal yang mencari beritanya nih. Ya, mencari berita, ngedit berita, menaikkan berita. Etika pers ini merupakan tatanan moral yang muncul dalam orang-orang pers, dalam dunia pers, ya, sehingga baik buruknya, benar tidak benarnya itu dijunjung tinggi dalam etika jurnalistik tersebut. Semua lembaga punya itu, semua profesi punya kode etik. Karakteristik pers antara lain publisitas. Publisitas berarti semua ini bersifat umum, memberikan informasi ya ke semua kalangan, ke semua wilayah. Ya, publisitas. Jadi mempublikasikan segala sesuatunya. Kemudian perioditas. Ya, periodisitas ya. Ini harus mampu menerbitkan secara konsisten, berkala, periodik. Ya. Itu jelas ketika si majalah tersebut, koran tersebut, media tersebut mempunyai waktu yang sudah direncanakan di awal, apakah 1 bulan, 1 minggu, harian. Ini kan harus punya standar periodisitas tadi, sehingga jelas waktunya ketika kita mencari berita di koran tersebut, oh hari anu, oh dia bulan anu, itu akan muncul. Aktualitas menunjukkan bahwa berita yang dicari itu yang up to date, yang sedang terjadi, yang sedang ramai. Ya, kalaupun ada berita yang mundur, tapi ada perbandingan. Contoh, terkait berita pemberitaan tentang corona dibandingkan dengan flu burung, flu babi, ya itu bisa-bisa saja ada perbandingan. Tetapi tidak mengangkat utuh flu burung, flu babinya, itu udah nggak menarik lagi. Nah, yang keren itu mengangkat berita yang up to date saat ini kan gitu. Tentang coronanya, tentang kemarin kecelakaan Sriwijaya kan itu. Itu up to date dan itu menarik. Universalitas. Ini disajikan itu harus beragam, bersifat umum, tidak menunjuk ke sesuatu yang memang
nggak pas untuk diangkat. Ya. Jadi harus beragam, berita itu tidak monoton gitu, sehingga menarik untuk dibaca, untuk didengar. Objektivitas, ini menjunjung tinggi objektivitas, tidak subjektif, ya, tidak subjektif, tidak mendiskreditkan orang atau golongan, dan benar-benar harus sesuai dengan keadaan dan apa yang terjadi. Itulah bagian dari kode etik jurnalis tadi, objektif. Kemudian kewajibannya apa sih? Seperti membuat undang-undang pers. Bukan wartawan yang membuat undang-undang pers. Bukan wartawannya yang yang mengusulkan undang-undang tentang pers ini, bukan. Tetapi kelembagaannya nanti membuat usulan-usulan kepada yang berwenang, antara lain kepada DPR RI untuk menuju kepada undang-undang nih, atau lembaga pemerintah atau kementerian yang terkait dengan hal tersebut. Seperti kalau dulu ada Menteri Penerangan, kalau sekarang ada Menteri Kominfo, gitu. Bukan wartawan yang membuat undang-undangnya, tetapi usulan kepada lembaga-lembaga yang berwenang, yang mempunyai fungsi legislasi, ya. Kemudian menegakkan supremasi hukum melalui kontrol sosialnya. Awas, melalui kontrol sosialnya, bukan berarti wartawan berhak menangkap orang, bukan. Memfungsikan Dewan Pers sebagai pembina media massa. Dewan Persnya digunakan karena dia mempunyai hubungan langsung yang dapat memberikan masukan kepada pemegang kebijakan di negara kita. Melaksanakan sosialisasi, meningkatkan kesadaran rakyat akan HAM. Ini informasi-informasi masuk situ. Kewajiban menghormati privasi, itu kewajiban pers tuh. Tidak boleh menyerang pribadi, ya. Tidak mengumbar kekejaman fisik dan seksual, karenanya kan kalau di TV itu di blur, ya. Tidak menerima suap, nah, tidak boleh wajib melaksanakan hak jawab ketika ada pertanyaan, kemudian melayani hak koreksi, kemudian memberitakan peristiwa atau opini dengan menghormati norma agama dan norma sosial. Tetap itu harus dijaga. Kemudian menghormati asas praduga tak bersalah. Dalam pidana itu harus menghormati asas tadi dulu, nullum delictum nulla funa sine prepe, atau asas praduga tak bersalah. Seseorang tidak boleh dikatakan bersalah ketika pengadilan belum menyatakan dia bersalah dengan keputusan yang bersifat tetap. Tanggung jawabnya ini memberikan penerapan kepada masyarakat akan bisa mengatur diri. Ini kan pembelajaran juga kepada masyarakat kita. Kemudian bertanggung jawab memberikan pelayanan sistem ekonomi dengan pertemuan pembeli dengan penjual. Melalui apa? Iklan. Yang saya sampaikan kemarin itu melalui iklan. Media massa bertanggung jawab untuk memberikan informasi, diskusi mengenai sistem atau kondisi politik yang sedang terjadi. Apa yang ada diberitakan secara objektif, tidak subjektif. Ya, media massa mandiri dalam pembiayaan, ya bentuknya perusahaan kan ya. Media massa bertanggung jawab sebagai pengawas pemerintah, controlling tadi. Kontrol terhadap kebijakan pemerintah. Media massa juga bertanggung jawab dalam menyediakan hiburan bagi masyarakat. Tadi seperti ada cerpen, ada cergam, ada karikatur. Kemudian kalau di media massa elektroniknya kan berbagai hiburan dan yang lainnya. Seperti itu. Landasan hukum yang digunakan, tentu landasan ideal ini Pancasila tetap patokannya. Kemudian landasan konstitusionalnya adalah Undang-Undang Dasar 1945. Landasan yuridis yang di lapangan ini terkait dengan kebijakan pemerintah, yaitu diterapkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 99 tentang pers. Kemudian landasan etisnya ada etika jurnalistik di sini, kode etik jurnalistik atau kode etik jurnalisme yang berlaku, ya. Kemudian landasan profesional juga, landasan profesi yang diterapkan oleh lembaga kewartawanan tersebut, seperti oleh PWI, Persatuan Wartawan Indonesia, ada AJI, Aliansi Jurnalistik Indonesia. Itu ada landasan-landasan profesional yang dibuat oleh organisasi induknya. Landasan kebebasan, ini kebebasan dalam menyampaikan informasi dan diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 dan 28F. Tetapi sekali lagi, kebebasan yang digunakan adalah kebebasan yang bertanggung jawab. Ada aturan yang memberikan kebebasan, ada aturan yang membatasi kebebasan. Itu. Jadi dua-duanya harus nyambung, ya. Baik, itu barangkali kita masuk ke materi tugas ini. Ada tugas yang harus Anda jawab, ya. Ini tugasnya, materinya ada semua yang sudah disampaikan di pertemuan pertama sampai pertemuan ke-4 ini, dan dikumpulkan pada waktunya yang sudah dituliskan, dan mengumpulkan hanya oleh ketua kelas, tidak boleh berkerumun.
Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Silakan tugasnya dikumpulkan sesuai dengan petunjuknya. Saya tunggu dan saya akan koreksi hasilnya. Nilainya menjadi bagian dari nilai harian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.